Baik, pagi ini kita akan mendiskusikan mengenai budaya organisasi dan etika. Ya, bagaimana seorang pemimpin etis, ya, pemimpin yang etis, dia membangun budaya organisasinya itu yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini, ya. Untuk studi kasusnya nanti ketika kita kuliah lain kita baru bahas. Kali ini kita bahas ini dulu. Apa yang teman-teman ketahui tentang eh, budaya organisasi? Apa sih budaya organisasi itu? Ada yang baru pendapat? Halo? Budaya organisasi itu apa sih? Kebiasaan yang sudah ada dalam organisasi, Pak. Oke, kebiasaan yang sudah ada dalam organisasi. Ada lagi? Keyakinan atau nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan, Pak. Keyakinan atau nilai-nilai yang dianut ya. Jadi ada keyakinan atau nilai. Tadi yang pertama apa? Sorry. Kebiasaan yang sudah ada dalam organisasi, Pak. Kebiasaan yang ada. Oke, ada lagi? Ada kebiasaan, ada keyakinan. Silakan, yang mau berpendapat lagi. Ayo. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Budaya organisasi adalah sistem yang telah ditetapkan dan diberlakukan dalam suatu perusahaan berdasarkan visi dan misi perusahaan tersebut. Oke, sistem yang diterapkan based on visi misi. Oke. Kalau kita runut ini akan banyak lagi yang bisa berpendapat apa itu budaya organisasi. Ya, apakah itu kebiasaan, apa itu keyakinan, apakah itu sistem, ya. Tapi pada dasarnya kalau kita bicara budaya organisasi, ini merupakan pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Jadi kalau tidak ada pembedanya, ya berarti budaya di perusahaan itu tidak jalan. Saya selalu sering mengatakan di kelas, apa bedanya mahasiswa UNES dengan mahasiswa yang lain? Yang jelas UNES itu kampusnya konservasi. Mestinya budayanya itu ya contoh paling gampang, paling sederhana, ya. Banyak hal lain, tapi ini paling sederhana. Yang paling sederhana itu adalah ya tidak menggunakan yang hal-hal yang merusak lingkungan, itu, ya. Yang merusak lingkungan tidak dia gunakan, ya. Itu pembedanya. Nah, bagaimana budaya ini bisa tercipta? Ya mesti disuarakan dong. Kalau nggak ada yang pernah menyuarakan,
Ya semuanya nggak ada bedanya, mahasiswa UNES dengan mahasiswa yang lain, insan UNES dengan insan yang lain itu tidak ada beda. Kalau tidak pernah disuarakan, ya. Jadi budaya itu harus disuarakan oleh siapa? Oleh pemangku kepentingannya. Dimulai dari siapa? Dimulai dari orang yang paling tinggi, ya. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana seharusnya bisnis diatur dan dikelola untuk membawa perilaku etis dan pengambilan keputusan yang etis dalam perusahaan. Jadi artinya kita meng-create budaya etis. Nah, ini yang kita bicarakan nanti. Bagaimana budaya etis itu menjadi budaya perusahaan? Apa peran yang tepat untuk berbagai aktor organisasi, dewan eksekutif, manajer, dalam membina dan mempromosikan perilaku etis? Tadi saya sudah mulai dengan mengatakan bahwa budaya itu harus disuarakan sehingga orang tahu bahwa pemimpinnya itu melakukan budaya etis itu. Kalau tidak disuarakan nggak ngerti kita, gitu ya. Nah, contoh saya pernah menceritakan bagaimana saya tersinggung ketika melihat mahasiswa UNES minta sumbangan di traffic light pakai kardus. Nah, ya kenapa saya suarakan itu kemana-mana? Ya supaya mereka tahu bahwa tindakan-tindakan itu tindakan bukan orang intelektual, gitu loh. Nah, jadi budaya itu yang kita bangun, ya. Apakah tanggung jawab terletak pada individu atau sesuai dengan struktur kelembagaan, atau struktur organisasi? Nanti akan kita bahas. Ketika ada yang salah, siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, ini kita lihat. Individu itu sendirikah? Atasannya langsungkah? Atau seluruh organisasi? Nanti kita akan lihat, ya. Nah, kita akan mulai dengan berbicara apa itu budaya organisasi. Setiap organisasi memiliki budaya. Kalau organisasi nggak memiliki budaya, ya berarti nggak ada pembeda. Ini sama dengan organisasi yang nggak punya strategi. Nggak ada pembedanya. Sama saja kita ke perusahaan A dengan perusahaan B, cara bersaingnya bersama. Nah, bagaimana mereka memenangkan persaingan kalau seperti itu? Budaya dibentuk oleh pola bersama. Ya, budaya dibentuk oleh pola bersama, keyakinan, harapan, dan makna yang mempengaruhi dan membimbing pemikiran dan perilaku anggota organisasi. Jadi cara berpikirnya pun tadi teman-teman mengatakan di awal ada bicara kebiasaan. Kebiasaan itu kan sesuatu yang diulang-ulang. Keyakinan ini kan cara berpikir. Ya. Nah, jadi itu dia yang kita maksud di sini. Jadi bagaimana membimbing pemikiran dan perilaku organisasi itu supaya mereka perilaku dan pemikiran ini kan muncul dari keyakinannya, harapannya. Itu. Kalau kita tidak membicarakan budaya kita, tidak membicarakan bahwa dengan budaya itu kita punya harapan, bagaimana kita mau memberi keyakinan bagi anggota tim kita, bagi orang-orang di sekitar kita bahwa dengan cara itu, dengan keyakinan itu bahwa tujuan bisnis kita tercapai, tetapi dengan cara-cara yang etis. Gitu. Ini sebenarnya intinya. Ya. Oke. Bisnis juga memiliki standar dan harapan yang tak terucapkan namun berpengaruh. Inilah value itu. Ya. Contohnya apa? Seragam kantor, jam kerja. Apple yang memiliki reputasi budaya informalitas. IBM pada masanya, IBM sebelum dijual menjadi Lenovo, pada masa kejayaannya ini dikenal sangat formal. Karyawannya itu selalu pakai pakaian baju putih formal, pakai dasi, formal sekali. Berbeda dengan Apple. Apple itu santai, gitu loh. Nah,
Ini merupakan seragam ini juga merupakan simbolisasinya. UNES ada seragamnya nggak? Hmm? Ada, Pak. Ada apa seragamnya? Kalau Senin putih, kalau Kamis batik. Ya, Senin putih, Kamis batik. Nah, kemarin saya Kamis nggak pakai batik. Saya jarang ke kampus hari Kamis baru ini. Kemarin saya ke kampus ke batik, masuk. Saya lihat ada pada mahasiswa pada batikan semua gitu kan. Jadi saya merasa aneh. Saya merasa aneh karena saya nggak pakai batik. Nah, kayak sekarang putih ini uniformnya pegawai UNES. Nah, jadi ada seragam yang digunakan. Ya, seragam walaupun ini sebenarnya kalau di UNES ini kalau yang pakaian kami ini memang uniform ya. Tapi kalau yang seperti kalian putih apa itu cenderung kepada nuansa lah ya. Karena kan putihnya juga bebas, kamisnya juga kalian pakai batiknya bebas, bukan ada satu satu apa satu style yang sudah ditetapkan gitu ya. Jadi masih nuansanya seperti itu. Tidak ada budaya dalam bisnis atau di tempat lain yang statis. Ya. Artinya tidak ada budaya itu yang dari abad ke abad itu mulu gitu, nggak ada. Ya. Budaya berubah, tetapi memodifikasi budaya atau memiliki dampak apapun padanya sama sekali sedikit seperti memindahkan gunung es. Ya. Gunung es selalu bergerak dan jika Anda mengabaikannya, itu akan terus mengapung dengan arus apapun yang memegang kekuasaan saat ini. Tetapi pemimpin yang kuat dapat memiliki dampak signifikan pada budaya. Jadi artinya begini, kalau kalimat ini membingungkan. Kalau kita menganggap bahwa budaya itu tidak berubah, itu sama dengan kita melihat gunung es. Gunung es itu nggak pernah bisa berhenti. Dia akan bergerak terus, sesuai dengan aliran air. Nah, budaya seperti itu. Budaya itu bergerak sesuai dengan perubahan tantangan. Karena budaya diciptakan di organisasi itu sebetulnya adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Bagaimana organisasi mencapai tujuannya dengan baik, tentu harus ada budaya yang baik. Ya. Nah, persoalannya yang akan kita bahas ini adalah apakah budaya itu hanya untuk mencapai tujuan organisasi saja? Tujuan organisasi itu pasti profit, itu udah pasti. Ya. Apakah hanya profit ini saja? Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kita mencapai profit ini, tetapi tetap dalam tindakan kita etis. Gitu ya. Oke. Nah, kita bicara lagi seperti apa yang kita bicarakan sebelumnya. Jim Collins dan Michael Porras tahun 94. Mereka meneliti perusahaan seperti IBM, Johnson & Johnson, Hewlett Packard, Procter & Gamble, Walmart, Merck, Motorola, Sony, Disney, General Electric, dan Philip Morris. Mereka meneliti elemen yang menjelaskan mengapa perusahaan tersebut sukses. Ini perusahaan-perusahaan yang kita sebutkan ini semuanya didirikan tahun 1800 sekian. Jadi abad ke-19. Tetapi perusahaan ini masih eksis sampai abad ke-21. Ada beberapa yang sudah ganti nama di abad 21. IBM sudah berubah menjadi Lenovo. Nah, seperti itu. Tapi dia masih dapat di abad 21 masih ada dia. Ya. Walaupun seperti Hewlett Packard sudah agak decline, GE juga decline. Nah, tetapi ketika Collins dan Pollard melakukan survei mereka, penelitian mereka tahun 1992, ya, bukunya diterbitkan 94, perusahaan ini semuanya masih eksis dan masih bagus-bagusnya. Nah, elemen yang menjelaskan kesuksesan perusahaan tersebut adalah ideologi inti. Ideologi itu artinya core value. Core value.
core value perusahaan yang membuat nilai inti dan tujuan-tujuan perusahaan itu jelas. Jadi menurut penelitiannya Collin dan Porras, keseluruhan perusahaan ini itu bisa bertahan sukses itu karena mereka memiliki nilai yang jelas, core value jelas, tujuannya jelas. Nah, gitu. Ada dua itu. Ya, keseluruhan perusahaan tersebut memiliki budaya perusahaan yang kuat dan perangkat nilai yang jelas. Jadi jelas banget tuh budaya mereka. Ya, jadi teman-teman sebagai mahasiswa UNES nggak perlu menyadari apa sih budaya kami. Ya, kalau budayanya gitu kita adalah disiplinan misalnya, ya kita menjadi orang-orang yang disiplin, yang punya target, tujuan jelas. Ya, kalau mahasiswa mestinya kan satu mata kuliah itu minimal dia membaca satu literatur. Nah, gitu ya. Satu literatur pokok itu harus dibaca, harus habis gitu. Ya. Jadi masa dosennya masih baca buku, mahasiswanya nggak baca buku. Nah, itu budaya itu yang dibangun ya. Saya pernah ada baca riwayat tiga orang mahasiswa bersahabat. Saat ini mereka semuanya sudah jadi doktor. Apa yang mereka lakukan? Mereka ini selalu sepakat, misalnya ini ada buku A, ini ada 3 orang. Semuanya mereka membaca buku A ini. Kemudian setelah membaca, ketiga orang ini akan melakukan diskusi. Diskusi. Apa yang mereka tangkap dari isi buku A ini? Nah, setelah mereka diskusikan hasilnya bla 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 bla, ini mereka bawa kepada dosen pengampunya. Ajak diskusi. Keren banget ini. Keren banget. Nah, melalui tindakannya ini, mereka cerdas, mereka belajar, dosennya pun dipaksa juga ikut. Gitu. Nah, saya sudah ngajar dari 2020, sekarang 2023, sudah 3 tahun. Saya belum ada ketemu mahasiswa yang ngajak saya diskusi tentang salah satu buku gitu. Ya. Nah, ini bisa sebagai budaya yang kita mau bangun gitu. Ya. Jadi kelihatan bahwa kita berada di kampus, di tempat orang-orang intelektual yang senangannya memang ya berdiskusi. Ya, senangannya yang baca. Orang intelektual ya baca, diskusi. Itu. Oke. Nah, dalam situasi di mana hukum merupakan panduan yang tidak lengkap untuk etika pengambilan keputusan, budaya perusahaan mungkin menjadi faktor penentu. Nah, sebentar, saya kembali dulu sebentar masalah ini. Kelas yang B, Anda bisa menceritakan ke saya nggak bedanya kasusnya Philip Morris ini dengan perusahaan-perusahaan lain? Yang kelas B. Yang kelas B bisa? Yang kelas B ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu saya? Halo? Ada 50-an orang loh. Oke, semuanya masih malu-malu. Jadi, kalau di kelas E, ini sudah beberapa kali saya cerita. Jadi ketika kita bicara tidak di topik budaya, ketika kita bicara masalah kenapa kita belajar etika, ini adalah salah satu sumber perdebatan itu. Ketika Collin and Porras mengatakan bahwa perusahaan yang punya core value dan budaya yang kuat itu yang bisa bertahan,
Kemudian pada pengkritiknya menanya, budaya yang seperti apa, nilai yang seperti apa? Apakah semua nilai budaya? Nah, ternyata mereka bilang iya nilai budaya, kata Colin and Porras. Tapi pengkritik bilang bagaimana dengan Philip Morris? Philip Morris itu budayanya apa? Cari keuntungan. Memang menguntungkan, tapi bagi siapa? Bagi karyawannya, bagi shareholdernya, tapi tidak bagi pelanggannya. Kenapa? Karena pelanggannya ini industri mereka adalah tembakau. Tembakau ini merugikan konsumen. Itu. Jadi memang Philip Morris memiliki nilai katanya. Ya, memiliki budaya. Dan Philip Morris meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi yang ditingkatkannya seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak memihak. Itu loh. Tetapi Philip Morris dianggap memihak karena hanya kepada karyawan, pejabat-pejabatnya, manajemennya, dan pihak-pihak terkait, tetapi merugikan konsumennya karena merusak kesehatan bisnis tembakaunya. Itu. Ya, ini kalau bicara Philip Morris, makanya dikatakan nilai yang seperti apa? Nilai yang meningkatkan kesejahteraan manusia dengan tidak memihak gitu. Philip Morris dianggap memihak, ya. Kalau yang kelas E kali sudah berkali-kali mendengar, mungkin kelas B bisa jadi baru mendengar ini atau sudah pernah mendengar. Syukur-syukur sudah pernah mendengar ya. Jadi itu bedanya ya. Oke. Saya lanjutkan. Dalam situasi di mana hukum merupakan panduan yang tidak lengkap untuk etika pengambil keputusan, budaya perusahaan mungkin menjadi faktor penentu. Iya, ketika terjadi ambigu, etika lah yang bicara. Ambigu itu begini, misalnya perusahaan diwajibkan, masalah hukum nih, diwajibkan untuk memberikan fasilitas kepada kaum disabilitas. Ya, disabilitas. Nah, kemudian ketika ada pegawai yang katakanlah dia asma, sehingga dia harus memerlukan fasilitas khusus di kantor. Secara hukum wajib tidak perusahaan membuat fasilitas ini? Jawabannya bisa ambigu. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya ketika karena hukum hanya mengatur masalah disabilitas, bisa harus menyediakan ketika asma dianggap disabilitas. Tetapi ketika asma dianggap tidak disabilitas, mereka tidak perlu menyediakan. Nah, disinilah ambigunya. Apakah asma dianggap disabilitas? Nah, bisa terjadi perdebatan. Kalau ditanya sama orang hukum, mereka akan bilang tergantung. Tergantung apa? Tergantung berdefinisi. Yang dimaksud dengan disabilitas itu kan adalah ketidakmampuan permanen atau jangka panjang. Bukan sementara. Nah, ini bisa jadi perdebatan. Apakah asma ini ketidakmampuan permanen atau sementara? Nah, tapi kalau dia orang yang punya etika, dia nggak perlu mempertanyakan ini apakah ini menjadi disabilitas atau tidak. Tapi memang ada karyawan yang asma, kita butuh bersediakan fasilitas di kantor, ya kita sediakan. Nah, gitulah kira-kira. Ya. Budaya etis adalah budaya di mana karyawan diberdayakan dan diharapkan untuk bertindak dengan cara yang bertanggung jawab secara etis. Bahkan ketika hukum tidak mengharuskannya. Nah, seperti yang saya ceritain tadi. Ya, ini penjelasannya. Ya, yang saya jelasin tadi. Budaya perusahaan menetapkan norma dan harapan yang akan menentukan keputusan mana yang diambil. Nah, kalau kita
acuannya bukan etis, hanya hukum, berarti akan terjadi perdebatan dengan ini. Cari menang-menangan, per definisinya mana yang benar. Ya kan? Nah, tapi kalau kita punya nilai etis, kita nggak perlu berdebat di situ. Kita sediain aja. Gitu. Ya, seperti itu ya. Kalau ada yang mau bertanya di tengah jalan, langsung disela saja, enggak apa-apa. Kemudian ini FEMA. FEMA ini kayak di Amerika itu, kalau di Indonesia namanya SAR lah. Badan SAR Nasional. SARNAS, Basarnas. Badan SAR Nasional yang kalau kantor pusatnya itu kebetulan dekat tempat tinggal saya di Jakarta, di Kemayoran. Jalan Angkasa itu. Nah, jadi Badan SAR ini ada penjaga pantai. Mereka punya beda banget budayanya. Beda banget. Ya. FEMA ini bicara budayanya apa? Pokoknya kita harus mengikuti prosedur. Jadi saya kira dibilang putuskan dulu, ada keputusan dulu baru bertindak. Inilah kira-kira budayanya mereka. Jadi lapor dulu ya, baru bertindak. Nah, sementara penjaga pantai ini, mereka sama-sama birokrat ini, sama-sama badan pemerintah, sama-sama punya aturan, punya SOP, punya birokrasi sama. Tapi budaya yang dibangunnya beda. FEMA membangun budaya prosedural, bertindak dulu, putuskan dulu ya, baru bertindak. Nah, sementara budaya penjaga pantai ada apa? Nah, mereka punya budayanya begini, selamatkan dulu, keputusan kemudian. Menyusul lah gitu kira-kira. Beda banget lah. Satunya prosedur dulu, baru bertindak. Kalau ini enggak. Tindakan dulu, baru prosedur. Nah, jika terjadi badai besar di Amerika, ya. Nah, FEMA ini gagal untuk melakukan penyelamatan. Karena apa? Karena prosedur birokrasinya. Ya. Mereka nggak dapat merespon ketika situasi tidak sesuai dengan aturan. Mereka tidak melakukan apapun. Mereka menunggu adanya keputusan. Sampai di Michael Brown ini, direkturnya, ini kaget ketika ada wartawan mengatakan bahwa ada loh yang dari badai itu yang selamat. Dia kaget, loh ada yang selamat toh katanya. Karena apa? Karena laporan itu nggak sampai ke dia, karena birokrasi mereka. Kita? Nah, sementara kejadian sama di penjaga pantai, ini kejadian itu mereka bisa menyelamatkan orang-orang itu, sama-sama peristiwanya, badai itu karena mereka bertindak dulu, selamatkan dulu, baru prosedur. Ya, nah ini akhirnya Michael Brown ini dicopot. Kalian tahu siapa gantinya? Gantinya Michael Brown ini ya direkturnya penjaga pantai. Karena penjaga pantai dianggap sukses. Nah, itu pengaruh budaya. Ya, ini kalau kita dalami kasusnya FEMA ini, kasusnya bencana alam besar di Amerika, itu sampai barang-barang yang ada di gudang itu, barang-barang yang untuk dikonsumsi ke korban itu sampai tidak bisa dipakai. Padahal di situ ada orang kelaparan. Kenapa? Karena mereka masih larut dengan bagaimana prosedurnya, gitu loh. Sementara penjaga pantai nggak mikir itu, mereka sudah melakukan tindakan-tindakan, gitu, ya. Nah, itu yang membuat perbedaan budaya itu bisa membedakan membedakan banget tindakan orang, ya.
Kalau kita sudah membuat budayanya aturan lebih dahulu, ya itulah masalahnya. Ya, jadi kalau si penjaga pantai dia bilang selamatkan dulu, baru minta izin, baru prosedural gitu ya. Nah, ini kasusnya ini ada di New Orleans ya, di New Orleans. Ya, jadi bencana alam di Amerika Serikat, jadi New Orleans. Jadi ribuan orang itu terdampar kelaparan. Ya, tidak bisa ditangani karena seperti tadi kasusnya. Oke, nah kita lanjutkan. Penjaga pantai Amerika Serikat memiliki reputasi yang kurang birokratis. Nah, ini tadi. Moto mereka, selamatkan dulu, dapat izin nanti. Nah, ini ya. Penjaga pantai memberdayakan individu garis depan untuk memecahkan masalah tanpa menunggu otorisasi. Ya. Sementara FEMAP dan penjaga pantai adalah organisasi serupa dengan misi aturan dan peraturan hukum serupa. Budaya mereka berbeda dan keputusan masing-masing mencerminkan budaya itu. Jadi budaya itu pengaruhnya luar biasa, ya. Jadi kalau kalian salah membangun budaya, ya dampaknya seperti itu. Nah, penanaman kebiasaan seseorang, termasuk penanaman kebiasaan itu sangat dibentuk oleh budaya di mana seseorang tinggal. Ya, jadi sebenarnya teman-teman, kamu ada di kampus sekarang, budayamu bisa dipengaruhi oleh kampus, tapi budaya yang ada di dirimu itu sudah ada bawaan ketika kamu dari lingkungan mana. Ya, dari keluargamu, dari lingkungan masyarakat seperti apa. Sudah ada budaya yang dibawa. Masuklah kemudian ke satu lingkungan yang sama, katakanlah di kampus UNES. Nah, budaya apa yang mau dibangun oleh UNES? Nah, tapi kalau tidak ada orang yang bicara budaya itu dari hari ke hari, ya tidak ada. Orang nggak bisa membedakan mahasiswa UNES dengan mahasiswa yang lain. Itu. Ya. Kalau bagi saya sebenarnya ini bukan hal yang sepele, ini hal yang sangat penting membangun budaya itu. Ya. Nah, cuman kalau kalian tanya dimulai dari mana? Nah, ini yang strukturnya harus dibuat. Ya. Seberapa besar kepedulian organisasi terhadap budaya itu bisa dilihat dari organisasinya. Organisasinya ada nggak di struktur itu orang yang membicarai budaya? Kemudian alokasi anggarannya juga. Ada nggak anggaran yang dibuat untuk membangun budaya itu? Kalau nggak ada ya berarti memang nggak peduli gitu loh. Ya, itu bisa dilihat dari situ. Nah, kita seringkali atau lebih mungkin bertindak karena kebiasaan dan berdasarkan karakter kita sendiri. Seperti bertindak berdasarkan pertimbangan yang cermat. Nah, ini yang tadi yang kita bicarakan dari keluarganya, dia sudah melihat orang tuanya yang cermat. Anaknya pasti cermat. Tapi kalau orang tuanya tidak cermat, ya anaknya kemungkinannya tidak cermat. Nah, kalau orang cermat ini masuk lagi ke lingkungan yang mengajarkan cermat lagi, wow, semakin kuat itu. Tapi kalau sebaliknya, dia dari keluarga cermat, ya, dia masuk ke lingkungan yang tidak cermat, nah ini bisa melemah. Ya, oke. Jadi bagaimana kebiasaan itu dibangun? Institusi bisnis menyediakan lingkungan di mana kebiasaan dibentuk dan kebajikan diciptakan. Lingkungan seperti itu adalah budaya perusahaan yang etis. Nah, jadi artinya lingkungan ini mau mempertontonkan seperti apa? Ya, kalau yang dipertontonkan itu adalah sehari-hari ketidakjujuran, contohnya mahasiswa yang sudah ketahuan itu nyontek masih dibiarkan, itu bukan masalah kejam atau tidak kejam, bukan. Itu masalah menciptakan budaya. Ketika mahasiswanya melakukan kecurangan dibiarkan,
itu membangun budaya bahwa toleransi terhadap kesalahan, toleransi terhadap tindakan-tindakan tidak etis, gitu. Nah, itu akan bisa berkembang menjadi hal-hal yang menggampangkan segala sesuatu, seperti yang ini loh, yang sekarang baru kejadian inilah, ya, urusan kehendak sendiri, ya istilahnya orang itu urusan keluarga kok dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu kira-kira. Ya. Jadi itu karena tidak merasa risih memasukkan unsur-unsur pribadi ke dalam unsur publik. Tapi kalau sudah budayanya peka seperti gitu, ya tidak mungkin dia melakukan itu. Dia malu sendiri. Nah, jadi kenapa budaya itu penting, teman-teman? Budaya etis itu penting supaya kita tidak hanya melihat koridor hukumnya saja, gitu. Ya, kalau kamu orang-orang yang etis, pasti kamu tidak akan melanggar hukum. Itu pasti. Ya. Tapi kamu orang-orang yang tidak melanggar hukum, belum tentu juga kamu orang yang tidak etis. Sorry, belum tentu juga kamu yang etis, gitu loh. Oke. Selain pertimbangan abstrak, budaya etis juga dapat memiliki dampak praktis langsung pada intinya, ya. Jadi kalau misalnya ini dampak langsung, kalau budaya yang kita bangun adalah maksimalisasi keuntungan, ini bisa kejadian ini seperti apa kasusnya Enron, seperti kasusnya apa? Seperti kasusnya Walmart, gitu. Karena dia bicara untung aja. Bahkan ini juga sama sebenarnya LIBOR itu, Barclays. Ketika dia melaporkan rate yang lebih rendah itu kan untuk mencari keuntungan bagi dia, gitu. Ya, ini kelihatan memiliki dampak praktis langsung. Nah, tetapi kalau di sini selalu disuarakan nilai-nilai etis, saya nggak yakin CEO-nya Enron itu mau memanipulasi laporan keuangannya. Saya nggak yakin ke Walmart itu mau mempekerjakan pekerja-pekerja ilegal. Saya nggak yakin bagian laporannya Barclays Bank itu melaporkan suku bunga yang lebih rendah. Ya, tanggung jawab untuk menciptakan dan mempertahankan budaya perusahaan yang etis terletak pada para pemimpin bisnis. Jadi ini bicaranya top down. Jadi yang di atas itu harus memberikan contoh. Jadi dari sekarang, dari kuliah, kalian sudah diajarkan supaya ketika kalian mulai dari bawah, sudah biasalah menyuarakan hal-hal etis. Sehingga ketika kalian ada di top, ini bukan hal yang risih lagi membicarakannya. Karena sudah dari awal kamu sudah suka bicara hal yang etis. Ya, sama yang saya ceritakan di kelas kalian atau kelas lain, saya lupa. Salah satu grup head yang sedang saya coach, itu dia tiap pekan tuh melakukan briefing kepada stafnya, kepada kepala divisinya, kepada anggotanya. Tapi apa topik yang dibicarakan? Hanya bisnis, bisnis only. Jadi beliaunya berpikir bagaimana target bisnis tercapai. Padahal untuk mencapai target bisnis ini, dia memimpin manusia loh di sini. Manusia yang punya pikiran dan punya hati. Nah, manusia yang perlu diasah juga etikanya, disiplinnya. Itu. Makanya saya bilang sama beliau, oke Pak, topiknya saya tidak minta banyak-banyak, 10-20% saja bicara mengenai etika dan disiplin. Yang lainnya bicara bisnis tidak apa-apa. Nah, itu ya. Jadi itu harus dilatih dari awal. Ya, group head loh ya. Group head itu satu step lagi itu jadi direksi loh. Itu udah karir paling tinggi loh. Ya. Karena kalau direksi itu kan jabatan politis. Oke? Nah, seperti teman-teman. Nah, kita lihat. Tadi saya sudah ceritakan sebetulnya ini.
Budaya perusahaan memiliki kekuatan besar untuk membentuk individu yang bekerja di dalamnya. Nah, buku Collins and Porras, Build to the Last Success Habits of Visionary Companies. Nah, inilah buku yang sangat terkenal itu. Bukunya James Collins sama Jerry Pollars. Ya. Ini bukunya tahun 94, tapi penelitiannya ini dilakukan tahun 92. Nah, dia melihat bagaimana kesuksesan perusahaan itu karena mereka punya apa? Punya visi, punya budaya, punya nilai yang kuat. Nah, itu. Jadi, menjadi orang seperti apa dalam sikap, nilai, harapan, pola pikir, dan kebiasaan Anda akan sangat menentukan organisasi tempat Anda bekerja. Dan tadi kita sudah bicara, ini semuanya dimulai from the top. Makanya apa tindakan-tindakan etis yang dilakukan atasan itu harus bisa diceritakan ke bawah supaya orang di bawah itu menerima, memahami, melihat. Melihat mungkin dia enggak ya, melihat karena mungkin itu dilakukannya di jajaran direksi, tapi bisa melihat, kita bisa mendengar, gitu ya. Kalau kita lihat sekarang di media sosial banyak sekali orang yang kecewa, yang tadinya mengidolakan Pak Presiden kita, ya, mengidolakan karena memang beliau ya harus diakui bekerjanya bagus selama 2 periode dan tidak kelihatan ada kepentingan keluarga dan segala macam, ya, dengan kebersahajaannya beliau. Saya mengikuti waktu awal beliau mau jadi calon presiden, bagaimana masyarakat tuh keurunan ikut serta untuk mensupport beliau. Saya masih di Jakarta waktu itu. Jadi, tetapi tinggal kurang dari setahun ini, orang banyak sekali kecewa, ya, banyak sekali kecewa. Mereka merasa bahwa ternyata tidak bisa dijadikan role model. Nah, jadi karena apa? Karena memang pemimpin itu ya harus jadi role model. Suara agak berisik sebentar, itu ada ambil sampah itu. Nah, jadi seperti itu. Ini dari atas itu harus dipertontonkan. Apalagi sekarang di era digital ini, semua bisa dipertontonkan. Ya, Anda pun bisa melihat dari media sosial, kehidupan siapapun itu tokoh, ya. Bahkan orang-orang biasa pun yang suka mengupload kegiatannya Anda bisa melihat, gitu ya. Termasuk saya termasuk agak suka rajin mengupload kegiatan aktivitas saya. Nah, itu juga sama, orang bisa melihat, gitu kan. Nah, kemudian pemimpin perusahaan harus mengadvokasi dan mencontohkan perilaku etis. Nah, ini dia. Jadi benar yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara itu, ingarso sung tulodo. Nah, ini di depan tuh beri contoh, ya. Jadi pemimpin itu harus beri contoh. Jadi kalau kamu bermimpi menjadi pemimpin, mulai dari sekarang sudah jadilah role model. Role model sesuai dengan apa yang kamu mau idamkan. Gak ada sesuatu yang instan. Yang instan itu kan cuma yang bisa siapa? Anaknya presiden yang kedua itu kan 2 hari jadi anggota partai langsung jadi ketua umum, itu aja bisa instan. Ya, yang lain nggak bisa instan deh. Dan itu bukan jadi contoh. Itu jangan kalian pikirkan. Nanti kalian menyesal punya orang tua yang biasa-biasa aja. Ya, jangan disesali. Orang tua yang biasa-biasa aja itu justru membuat kalian mengikuti proses dengan normal. Oke? Jadi kalian sudah harus bisa berlatih seperti itu. Nah, pemimpinan menetapkan nada tidak hanya melalui pribadi, ya. Kepemimpinan menetapkan nada tidak hanya melalui perilaku pribadi, tetapi juga melalui pengalokasian sumber daya perusahaan untuk mendukung dan mempromosikan perilaku etis. Nah, ini jangan kaget dengan istilah nada ini. Nada ini artinya bukan lagu, tetapi
ke nuansa, ya. Jadi keteladanan. Nah, ya. Jadi dia membuat keteladanan ya, melalui perilaku pribadi dia dan juga melalui keputusan-keputusannya. Tadi kan sudah saya ceritakan di depan. Ketika kita bicara mendukung budaya, ya, sebentar ini lama sekali. Ya. Jadi ketika kita bicara budaya, ya. Nah, alokasi sumber dayanya pun akan kelihatan. Tadi kan saya sudah bicara, kalau kita mau menonjolkan budaya, bagaimana struktur organisasinya, ada nggak yang ngurusi budaya? Bagaimana alokasi anggarannya? Ada nggak teralokasi ke budaya? Alokasi anggaran itu ya termasuk alokasi sumber daya, gitu loh. Oke? Nah, untuk mendukung dan mempromosikan perilaku etis. Nah, seperti itu. Jadi bisa dilihat. Nah, sama seperti sekalian yang SR ini kan melihat elemen-elemen itu bagaimana perusahaan itu melakukan perhatian terhadap CSR. Ini yang bersama. Oke. Kepemimpinan etis dan budaya. Pentingnya kepemimpinan etis dianggap ya pemimpin yang berorientasi pada orang. Bahkan tugas pemimpin tradisional dianggap sebagai melakukan konteks agenda etika. Ya, karena bicara manusia, bicara orang, bicara etika. Tadi saya sudah cerita yang sedang saya coach itu yang group head. Dia fokus terhadap bisnis, dia lupa dia memimpin orang. Ya, ini yang diingatkan di situ. Sifat dan perilaku etis harus terlihat dan dipahami secara sosial, ya. Walk on talk ini maksudnya. Jadi bicara berjalan itu ya kita jadi role model itu di tiap hari ya, memiliki pengaruh itu. Kemudian salah satu perbedaan antara pemimpin yang efektif dan pemimpin yang etis adalah motivator yang digunakan untuk mencapai tujuan. Ya. Kalau kita bicara pemimpin yang efektif, efektif ini berarti dia mencapai tujuan. Tujuannya tercapai. Pemimpin yang etis, ini berarti nilai-nilai etika dipenuhi. Jadi bagaimana pemimpin yang efektif dan etis itu adalah pemimpin yang dapat mencapai tujuan organisasi dengan cara-cara yang etis gitu loh. Karena kalau kamu bicara etisnya doang, kamu udah bicara pencapaian tujuan loh. Siapa yang membayar kamu jadi direksi, jadi CEO, gitu. Ancaman, intimidasi, pelecehan, dan paksaan dapat digunakan secara efektif. Nah, ini cara-cara kita memimpin bisa dengan cara-cara seperti itu supaya tujuan tercapai. Tetapi model bujukan dan penggunaan peran seseorang di perusahaan adalah etis dan juga efektif. Nah, itulah dia yang saya katakan tadi, mencapai tujuan dan dilakukan secara efektif. Gaya atau metode etis memimpin meskipun sentral tidak cukup untuk membangun kepemimpinan etis. Ya. Jadi kalau kita bicara kepemimpinan etis itu bukan hanya masalah gaya dan metode, bukan. Ya. Nah, yang dilihat elemen lainnya meliputi tujuan atau sasaran akhir dari kepemimpinan. Ya, jadi dia bisa memimpin mencapai tujuan sekali lagi dan melakukan nilai-nilai etis, bukan karena intimidatif. Tidak mungkin ada pemimpin atau pengikut tanpa tujuan atau arah. Ya, produktivitas efisiensi, profitabilitas adalah tujuan minimal. Ya, tujuannya pasti profitabilitas. Seorang eksekutif yang membuat bisnis menjadi produktif, efisien, dan menguntungkan serta menghormati dan memberdayakan bawahan mungkin tampak efektif dan etis pada pandangan pertama. Ya. Tetapi bagaimana jika bisnis eksekutif ini memiliki produk yang tidak etis? Nah, ini tadi yang Phil Morris tadi. Ya, jadi saya nggak usah jelaskan lagi. Ini yang Phil Morris. Yaitu mengakibatkan menerbitkan pornografi anak, mencemari lingkungan, atau menjual senjata pada teroris. Nah ini contoh realnya itu Phil Morris. Ya, saya sudah bahas tadi, nggak usah bahas lagi. Tujuan yang bertanggung jawab secara sosial mungkin diperlukan bagi seorang pemimpin yang sepenuhnya etis. Jadi tidak hanya profit, tapi juga ada sosial. Sebenarnya kalau kita bicara triple bottom line, profit, people,
dan planet ini ya ini aja sudah cukup lah kalau menurut saya. Ini sudah cukup sekali. Ya, bagaimana kita mencari keuntungan perusahaan, tapi juga tetap kita mensejahterakan orang-orang di sekitar kita dengan tidak memihak tadi. Lalu bagaimana lingkungan terawat. Kalau lingkungan terawat itu sederhana saja. Nih, kalau kita masih bisa menikmati kecoa hari ini, kecoa itu binatang purba loh. Nah, kita harus memastikan generasi berikutnya itu bisa menikmati kecoa. Kalau hari ini kita bisa menikmati taman-taman di sekitar kita, nanti keturunan kita juga harus bisa menikmati taman-taman itu. Nah, gitu kira-kira ya. Oke. Sebelum mempengaruhi budaya melalui kode etik atau pernyataan nilai, perusahaan harus terlebih dahulu menentukan misinya. Ya. Di Colin Porras juga sudah bicara masalah visi misi ya. Credo Johnson & Johnson adalah contoh yang baik bagi pernyataan misi etis yang jelas. Ya, Johnson & Johnson. Setelah mengembangkan pernyataan misi kode etik, kemudian dapat mengembangkan fondasi secara lebih spesifik. Kode etik dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Ya, ini kode etik ini di bawahnya hukum, di atasnya etika. Nah, itu kira-kira. Kode etik tersebut dapat memberikan panduan konkret untuk pengambilan keputusan internal sehingga menciptakan sistem bawaan manajemen risiko ya. Di kode etik itu jelas diatur itu ya segala sesuatu perilaku kita ya. Misalnya kalau dulu saya kerja sebagai analis kredit itu ada kode etiknya, tidak diizinkan memanfaatkan fasilitas nasabah dalam melakukan tugas. Nah, itu ya. Itu salah satu kode etik. Membangun nilai berdasarkan budaya perusahaan. Jadi setelah menetapkan kode etik perusahaan dan pernyataan misi, langkah kedua yang membangun prinsip panduan untuk perusahaan adalah mengartikulasikan visi misi yang jelas. Selain itu menunjukkan arah perusahaan, oke ini pembentukan visi misi. Kode etik, Anda yang mencetak pembahasan berdua, nah ini Stuart Gill, Presiden Pusat Sumber Daya Etika. Anda tidak bisa hanya mencetak, memposting, dan berdoa. Implementasi dan tindak lanjut sangat penting. Ya, jadi tidak cukup hanya untuk slogan itu istilahnya. Ya, slogan-slogan itu tidak cukup. Langkah terakhir dalam memiliki kode etik efektif yang akan mempengaruhi budaya adalah keyakinan dari seluruh perusahaan bahwa budaya ini dapat dicapai. Nah, sekali lagi, masalahnya ini bagaimana meyakinkan mereka. Jika konflik terjadi, berakibat pada tidak terwujudnya perubahan pada bagian tertentu, atau jika kepemimpinan kunci tidak ada yang akan percaya pada perubahan yang diusulkan. Orang tidak akan mau mengikut kalau dia tidak melihat ada manfaatnya bagi dia dan bagi organisasi. Ya, nah ini yang perlu dipahami. Elemen kunci dari integritas adalah komunikasi. Tadi kan untuk meyakinkan. Tanpa komunikasi tidak ada kejelasan tugas, prioritas, atau proses. Pusat Integritas Etika dan Kebijakan mengklaim bahwa pola komunikasi menggambarkan perusahaan dapat melakukan lebih baik daripada sekedar bagan organisasi. Artinya itu kalau cuman di dalam slogan-slogan tapi tidak ada implementasi itu nggak ada gunanya lah, itulah intinya yang dimaksudkan. Nah, melaporkan perilaku yang dicurigai secara etis itu sulit. Nah, ini ada whistleblowing. Ini hanya untuk mengungkapkan ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan, tapi pelapornya tidak berani untuk menunjukkan jati dirinya, dibuatlah whistleblowing. Ya. Kemudian ada mekanisme internal pelanggaran lain yang lebih baik, harus efektif, izinkan anomalitis. Nah, ini whistleblowing tadi sudah anomalitis, melindungi hak terdakwa, izinkan karyawan melaporkan kesalahan. Nah, tadi sudah tercakup di dalam whistleblowing ya. Ada lagi tanggung jawab petugas etika. Nah, kalau tidak ada petugas etikanya di perusahaan, nah itu masih menunjukkan bahwa belum berpihakan mereka ke dalam hal-hal yang menyangkut etika. Oke, ini audit. Kalau audit sudah menyangkut ke